Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lovers dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Iram Surahman untuk sajian program The Knowledge All You Can Learn About. Masih dalam program ini kita akan mengangkat tema tentang hubungan antara fikih dan hadis bersama dengan narasumber kita yang kompeten di bidang ilmu fikih. Sebelumnya, mari kita saksikan VT berikut ini. Halo, The Knowledge All You Can Learn About yang penuh informasi menarik kali ini bersama Ustadz Hanif Lutfi. Ustadz Hanif Lutfi sendiri merupakan anggota peneliti Rumah Fikih Indonesia dan juga dosen di Kampus Syariah Jakarta. Beliau adalah lulusan Universitas As-Imam Muhammadiyah Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, serta master di pendidikan di Institut Al-Quran Jakarta. Beliau ialah seorang yang pandai dalam menjelaskan tentang hadis dan ilmu fikih. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan profil dari narasumber kita pada hari ini, yakni seorang Ustadz yang bernama Ustadz Hanif Lutfi LC. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang di studio kami. Dan juga pemirsa, kembali saya mengingatkan tentang tema kita, tentang hubungan antara fikih dan hadis. Ustadz, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan fikih ataupun hadis itu sendiri, Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa sekalian, hadis dan fikih kita yang akan bahas pada kali ini. Hadis secara bahasa itu artinya baru. Secara bahasa, secara istilah para ulama menyebutkan sebagai ma udifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khulqiyah au khalqiyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau ini nanti saya akan jelaskan, atau sifat fisik maupun sifat attitude. Itu namanya hadis. Lah, takrir itu sendiri apa? Takrir itu ketetapan Nabi. Maksudnya para sahabat melaksanakan sesuatu, Nabi di depannya dan Nabi diam saja mengakuinya, dan itu hukumnya sunnah takririyah. Hanya saja nanti ada satu istilah selain hadis, yaitu sunnah. Nah, ini bisa sama, bisa sedikit perbedaan. Dan dalam sunnah nanti ada yang memaknainya dengan hadis, ada yang memaknainya dengan makna yang berbeda. Bahkan nanti ada yang sunnah itu yang makruh, ada yang sunnah yang haram gitu. Ada juga gitu. Nah, itu bisa dijelaskan, Ustadz, maksudnya sunnah yang makruh, sunnah yang haram. Iya. Bagaimana, Ustadz? Begini, dalam pengertian sunnah nanti ternyata ada 3 disiplin ilmu yang memakai kata sunnah. Disiplin ilmu yang pertama yaitu disiplin ilmu hadis. Nah, disiplin ilmu hadis nanti mengartikan sunnah sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan bersama, yaitu ma'udhifa ila nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah menurut ilmu ahli hadis. Tetapi sunnah menurut ilmu ahli hadis itu bisa jadi berbeda dengan sunnah menurut ulama usul fikih. Sebut saja misalnya Al-Imam Al-Amidi, salah seorang ulama usul fikih. Beliau meninggal tahun 631. Dalam kitabnya Al-Ihkam, beliau menambahkan sesuatu yang lebih spesifik daripada sunnah itu sendiri, yaitu allati yumkinu antakuna dalilan syar'iyan, yaitu perbuatan perkataan Nabi yang mungkin menjadi dalil syar'i. Ini ada tambahan mungkin menjadi dalil syar'i. Maka kemungkinan iya, kemungkinan tidak berarti. Iya, betul. Makanya nanti dalam sunnah Nabi nanti ada yang jadi dalil syar'i, ada yang tidak. Ini yang dibahas oleh ulama usul fikih. Oke, baik Ustadz, saya ingin bertanya sesuatu hal, Ustadz. Sunnah dalam ilmu hadis ini ada yang tidak termasuk sunnah dalam ilmu usul fikih nih, Ustadz. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan maksudnya bagaimana, Ustadz? Oke.
tadi ya, ilmu sunnah menurut ilmu usul fikih adalah yang menjadi dalil dari sebuah hukum. Saya kasih contoh begini, biasanya nanti berbicara banyak ketika terkait syama'il Nabi. Syama'il Nabi itu fisik Nabi. Nabi itu dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Anas bin Malik pernah masastu hariron wala dibajan alyan min kafin Nabi. Saya tidak pernah menemukan tangan itu yang lembut, lebih lembut daripada sutra itu daripada tangan Nabi. Lah, tangan Nabi itu kan lembut ya. Apakah kita harus tangan kita juga lembut? Kan enggak menjadi dalil syar'i. Makanya nanti dalam bab sifat fisik Nabi, para ulama menyebutkan dalam ilmu usul fikih, walaupun itu sunnah Nabi, tapi tidak menjadi dalil syar'i. Atau ada hadis lain, biasanya terkait dengan menu makan Nabi. Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih dikatakan, ni'mal idamu al-khol, seenak-enaknya ini lauk, itu cuka. Pernah makan dengan cuka? Jarang kecuali makan bakso ada cukanya. Dan Nabi bilang seenak-enaknya makanan itu. Nah, terus kita sebagai umatnya apakah wajib nih kalau kita makan harus pakai cuka? Makanya nanti pengertian kedua tadi sunnah menurut ilmu usul fikih ya, itu. Iya. Jadi ini berbeda sekali ya. Tidak mungkin kalau kita makan sama cuka kayaknya rasanya bagaimana gitu Ustaz ya. Padahal Nabi suka loh. Nabi suka ya. Makanya di sini kan sunnah Nabi, tapi dalam ilmu usul fikih itu tidak menjadi dalil hukum. Nah, itu yang kedua ya, sunnah menurut ilmu usul fikih itu. Kalau sunnah dalam ini Ustaz, dalam pengertian ilmu fikih itu sendiri bagaimana Ustaz? Iya, sunnah dalam pengertian ilmu fikih itu sendiri, para ulama menyebutkan ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya apa? Sesuatu perbuatan yang kalau kita kerjakan itu kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita nggak dapat dosa nih. Lah makanya itu yang disebut dengan sunnah Nabi, yaitu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Contohnya sholat sunnah rawatib, qobliyah Jumat, qobliyah duhur, sebelum sholat duhur atau ba'diyah duhur, itu kan hukumnya sunnah dalam ilmu fikih. Makanya nanti sunnah itu ada yang hukumnya tidak sunnah. Sunnah yang hukumnya tidak sunnah, maksudnya bagaimana Ustaz? Sunnah itu ada yang hukumnya itu makruh, bahkan haram. Artinya apa? Nabi melaksanakan, kalau kita jalankan ikut-ikutan mengikuti Nabi, itu malah hukumnya makruh. Ada yang malah hukumnya haram. Nah, kok bisa Ustaz? Kok bisa? Ini makanya kita dalam memahami sunnah tadi harus benar ya. Nah, sunnah yang hukumnya makruh, para ulama biasanya menyentuhkan dengan puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Puasa wisol itu puasa selama 2 hari nggak pakai buka puasa. Lah, kuat itu 2 hari Ustaz. Nabi kuat karena Nabi nggak sebagaimana kalian. Ini para ulama, misalnya Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', ulama menyatakan bahwasanya ternyata hukum wisol bagi kita itu hukumnya sunnah. Kenapa Nabi bilang la tuwasilu, kalian jangan puasa wisol. Ini larangan Nabi, walaupun itu dilakukan Nabi. Dan ada yang hukumnya haram. Baik Ustadz, nih tahan sejenak Ustadz. Jawabannya pasti masih panjang nih Ustadz untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa ya. Namun pemirsa kita harus jeda sejenak karena kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Tetap di Share Channel. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan dark Tosca. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan.
Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Mukena Aisyahna bisa dibawa kemana-mana karena tas mukena Aisyahna didesain cantik dan praktis, sehingga menjadikan tampilan Anda semakin menawan. Ya baik pemirsa, Lovers dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan program The Knowledge All You Can Learn About, masih dalam tema kita tentang hubungan antara fikih dan juga hadis. Dan pemirsa, tadi di segmen sebelumnya saya sudah bertanya tentang sunnah yang bisa menjadi haram. Nah ini tentunya perlu penjelasan lebih lengkap dari Ustadz kita. Silakan Ustadz. Iya, kalau tadi kita udah bahas sunnah Nabi, tapi hukumnya makruh ya. Ini ada juga sunnah Nabi bagi umatnya itu haram. Contohnya apa? Nabi itu istrinya berapa sih? Banyak ya. Banyak lebih istrinya. dari 4 gitu kan. Lah, sebagai umatnya, apakah kita boleh nih ngikutin Nabi istri kita lebih dari 4? Kan nggak boleh, maksimal 4. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya sunnah yang itu nikah lebih dari 4 itu hukumnya haram bagi umatnya. Makanya nanti dalam memahami sunnah juga harus benar. Ya, supaya tidak salah persepsi ya Ustadz tidak ya. salah persepsi. Iya Ustadz, saya ingin bertanya juga Ustadz tentang seorang Ustadz yang pernah menyampaikan sebuah ilmu bahwa menyampaikan hadis Rasulullah SAW kan diutus kepada kita untuk kita ikuti nih. Betul. Dan beliau menyampaikan bahwa kita cukup mengikuti Al-Quran dan hadis. Iya. Nah ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan, kenapa kita harus masih belajar tentang fikih lagi Ustadz? Iya, inilah yang harus kita benerin ya, begini. Hadis dan fikih itu tidak bisa dipisahkan. Dalam artian, kalau kita bisa ibaratkan, fikih itu buahnya, hadis itu pohonnya. Pernah nggak kebayang buah itu tumbuh kalau nggak ada pohonnya? Kecuali kalau buah palsu kan gitu Iya, kan. betul, Nah, makanya hadis dan fikih itu hubungannya sangat erat. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya hadis dan fikih itu hubungannya adalah hadis itu salah satu sumber dalil fikih. Makanya hadis yang sahih saja itu belum tentu nanti menjadi produk hukum fikih. Ingat, hadis yang sahih belum tentu menjadi produk hukum fikih. Sebentar Ustadz, saya agak bingung nih. Berarti hadis sahih ini bukan produk hukum Ustadz? Iya, tepatnya begini. Saya akan coba kasih ilustrasi ya. Iya. Dalam penetapan sebuah hukum itu kita ada segitiga sama sisi, yang dimana hukum fikih itu ada di dalamnya. Segitiga pertama itu al-adillah atau dalil-dalil. Pertama dalil itu Al-Quran. Yang kedua ya ini hadis Nabi yang sahih. Ketiga ijma ulama, konsensus para ulama terhadap suatu masalah. Ijma itu konsensus. Para ulama itu bersepakat terhadap satu permasalahan setelah Nabi wafat, itu namanya ijma. Dan juga analogi terhadap hukum yang belum ada dalilnya, diambil dalil dari hukum yang sudah ada, itu namanya qiyas. Itu yang disepakati. Maka hadis itu salah satu sumber dalil. Nah, kenapa? Karena dalilnya banyak. Selain nanti ada dalil yang tidak disepakati oleh para ulama, nanti ada masalah musalah lah, ada uruf lah, itu ada macam-macam. Ini poin pertamanya di situ, yaitu hadis itu salah satu sumber dalil, bukan bukan produk hukum. Iya, karena variabelnya banyak ya Ustaz. Variabelnya banyak ya kan. Selain Quran nanti juga hadis, ya kan. Iya. Itu baru satu sisi. Itu yang satu sisi. Nah, sisi yang kedua ini juga tak kalah penting nih dalam mengambil sebuah produk hukum, yaitu sisi cara dari memahami Quran hadis itu juga, yang oleh para ulama biasanya disebut dengan ilmu usul fikih. Bahkan bisa jadi nih ya, cara memahami itu juga lebih penting daripada daripada dalil itu sendiri. Saya kasih ilustrasi begini. Kita dari Jakarta mau ke Jogja nih.
Ya. ya kan? Bisa naik angkutan umum, bisa Bisa naik terbang. kendaraan pribadi, kan Ya. gitu kan. Lah, kalau kendaraan pribadi, kalau kita belum pernah ke Jogja, maka ada kalanya kita pakai petunjuk. Petunjuk itu bisa GPS. Kalau kita punya GPS nih ya, ke Jogja nanti lewat mana, Ya. atau di jalan itu ada tanda ke Jogja nanti belok Arah. kanan arah, ya Ya. kan? Dalil itu tanda, ya kan? Hanya saja nanti kalau orang itu tidak cakap membaca tanda, maka bisa jadi orang itu tersesat. Contohnya misalnya, kita pengen ke Jogja, tapi ternyata GPS yang kita punya itu bahasanya bukan bahasa yang kita pahami, bahasa kanji misalnya, atau bahasa Cina yang kita nggak paham. Kita GPS punya nih, petunjuk ada, cuma kita nggak bisa baca. Lah, bagaimana? Ya bisa jadi tersesat. Maka cara memahami itu juga penting. Misalnya nih, kita dari rumah sakit dikasih habis medical check up. Di situ disebutkan bahwasanya darah kita sekian, ya kan, terus tekanannya sekian. Iya. Kita tahu nggak ini maksudnya apa sih, ya kan? Kan kita nggak paham. Yang bisa paham adalah orang yang profesional dalam membaca teks itu. Lah, di sini cara memahami itu juga penting. Ya kan? Ya, itu dari dua sisi loh. Dari Ada dua tiga sisi. nih Ustaz tadi Ustaz sampaikan. Yang ketiga Iya, apa nih Ustaz? yang ketiga adalah orangnya, ya kan. Orang itu siapa nih yang profesional dalam memahami Quran dan hadis. Ya, orang itu penting. Kenapa? Para ulama menyebutkan, ini perkataan dari Ibnu Uyainah ya, salah seorang ulama madhab salah seorang ulama meninggal tahun 198 yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitabnya beliau mengatakan al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu, ya kan, hadis nih ya, bisa jadi menyesatkan kecuali bagi orang yang paham. Kita bisa bayangkan, hadis kok bisa menyesatkan? Iya. Kecuali orang fuqaha. Ini menyebutnya al-fuqaha. Nah, makanya hadis itu bisa jadi menyesatkan kalau orang itu tidak paham cara memahaminya. Makanya Ibnu Uyainah itu berani mengatakan al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Ya, sesatnya itu bukan karena Quran hadisnya, cuma karena orang yang memahami itu belum paham, dan cara memahaminya itu bukan cara yang dipakai oleh para ulama. Saya punya beberapa contoh nanti yang kita bisa sebutkan gitu. Bahwasanya cara memahami dalil itu bisa jadi lebih penting daripada dalil itu sendiri, ya kan. Atau misalnya orang itu belum cakap dalam memahami dalil, ya kan. Baru setengah-setengah tahu ilmu bedah, ya kan. Tetapi dia berani membedah orang. Ini orang yang tahu setengah-setengah itu bisa jadi lebih bahaya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Misalnya nih, dia bilang dia baru bedah orang ya, terus habis itu bilang, wah mohon maaf, saya baru ilmunya setengah ini, baru bisa bedah doang, ya kan. Lah, berarti kan dia kan baru ilmunya setengah, ya kan. Lah, makanya di sini dalam memahami Al-Qur'an, hadis itu juga harus komprehensif oleh orang-orang yang memang di bidang itu sudah profesional. Inilah nanti menghasilkan sebuah produk, yaitu produk fikih. Iya. Jadi Ustadz pada dasarnya segala sesuatu hal itu harus diserahkan kepada ahlinya ya Ustadz. Betul. Ya baik Ustadz, nih penjelasannya semakin lengkap dari segi tiga tadi. Semoga pemirsa di rumah bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Ustadz tentang ilmu fikih itu sendiri. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetap di Share Channel dengan program The Knowledge All You Can Learn About. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan dark Tosca. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan.
Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Mukena Aisyahna bisa dibawa kemana-mana karena tas mukena Aisyahna didesain cantik dan praktis, sehingga menjadikan tampilan Anda semakin menawan. Ya baik pemirsa Selovers dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia dalam tayangan kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan program The Knowledge All You Can Learn About. Masih dalam tema hubungan antara fikih dan hadis. Pemirsa, saya ingin bertanya kembali kepada Ustadz tentang bagaimana Nabi menyampaikan seperti ini Ustadz. Saya bacakan ya Ustadz ya. Nabi suatu ketika pernah berwasiat bahwa aku telah tinggalkan kepadamu dua hal. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian akan selamat. Betul. Nah dari hadis itu tersebut Ustadz, tidak ada kata fikih nih. Iya. Dari mana kata fikih itu muncul Ustadz? Iya, begini. Memang kata fikih itu sendiri secara bahasa artinya faham. Faham apa? Ya faham hadis-hadis Nabi, faham Al-Quran dan hadis, ya kan. Makanya tadi fikih itu sebenarnya representasi dari kita belajar Al-Quran dan hadis, ya kan. Makanya ketika Nabi berwasiat seperti itu, kita belajar fikih, itu artinya kita sedang menjalankan wasiat Nabi. Kenapa? Yang kita amalkan adalah Al-Quran dan hadis gitu. Baik Ustadz. Ya sebelum kita lanjutkan nih Ustadz, saya juga ingin menyapa ke pemirsa. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan melalui email kami di tanya@sharechannel.net. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali Ustadz. Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz, bagaimana kita ini kan seharusnya kembali pada Al-Quran dan hadis nih Ustadz. Iya, betul. Tapi saya pernah mendengar ada seseorang belajar hadis tapi dia jadi tersesat nih Ustadz. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Apa yang salah? Memang begini, itu gak hanya cuma ada memang. Bahkan Ibnu Uyainah, salah seorang ulama meninggal tahun 198, itu pernah mengatakan yang disitir oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, Al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha'i. Hadis itu bisa jadi menyesatkan kecuali orang yang bisa memahaminya dengan benar, yaitu siapa? Di situ dikatakan al-fuqaha. Ada beberapa contoh ketika kita ternyata dalam mengamalkan hadis itu harus benar. Saya kasih contoh ya, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi yang kitabnya kita kenal dengan Sahih Imam Muslim, Sahih Muslim. Di situ dikatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashrabar rajulu qaiman. Nabi itu pernah melarang orang itu untuk minum dengan berdiri. Naha itu artinya melarang. Melarang, oke. Nah, dilarang Nabi itu berarti kan ya haram kan? Tapi ternyata para ulama tidak memaknainya seperti itu. Bahkan hadis riwayat Muslim lagi nanti ada mengatakan kalau kalian nanti kelupaan minum dengan berdiri maka muntahkanlah. Ini kan seolah-olah haram. Tapi para ulama fuqaha itu tidak terjebak dalam satu hadis doang. Ada hadis lain. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, berarti sanadnya muttafaq alaih sahih. Di situ dikatakan bahwasanya Nabi itu syariba min zamzama qaiman. Bahkan Nabi itu pernah minum dari air zam-zam dengan berdiri. Kalau dengan bahasa yang awam, bagaimana mungkin Nabi tadi melarang kok bisa malah minum dengan berdiri dengan sendirinya gitu. Jadi seperti yang bertabrakan ya Ustaz ya. Bertabrakan kan, kalau orang nggak paham, Nabi berarti pelit-pelan kan. Tadi bilangnya haram, kok sekarang malah minum berdiri. Makanya nanti ada Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika kalau nggak Ali bin Abi Thalib, saya keliru. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya beliau dikasih air sama orang. Terus beliau dengan sengaja minum dengan berdiri. Beliau mengatakan, saya tahu kok kalian itu
agak nggak suka kalau ada orang minum dengan berdiri. Maka saya mempraktekannya. Kenapa? Saya melihat Nabi juga pernah minum dengan berdiri. Maka di sini nanti kan ada beberapa hadis tentang hadis minum. Apakah boleh berdiri, apakah tidak? Kalau kita hanya memahami dengan sekilas, ya kan, makanya nanti kita bisa salah ketika tidak dipahami dengan cara yang benar. Caranya dengan apa? Caranya dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Makanya adanya ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu dalam rangka menjaga pemahaman kita agar pemahaman Al-Quran dan hadis itu benar-benar, sangat-sangat benar gitu. Biar tidak salah, ya kan? Kenapa? Karena secara dohir, secara lahiriah itu seolah-olah kadang ada beberapa hadis itu yang kayak bertentangan gitu. Iya Ustaz. Jadi ini ada penjelasan lebih lanjut dari dua sisi yang tadi berbeda. Betul, itu Ustaz ya. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan sudah ada masuk pertanyaan melalui email kami nih Ustaz. Tanya@sharechannel.net. Ini pertanyaan dari pemirsa. Biasanya dalam dunia dakwah kita kenal hadis sampaikan dariku walaupun satu ayat, Ustaz. Bagaimana menggabungkan dengan harus menguasai semua hadis terlebih dahulu, Ustaz? Iya. Terus kapan dakwahnya ini Ustaznya? Memang. Ini hadis memang sahih ya, riwayat Imam Bukhari. Pemirsa, kalau tadi ada yang tanya, memang balighu anni walau ayah, itu hadis sahih Bukhari, artinya sahih. Sampaikanlah tentangku walaupun hanya satu ayat. Di sini kan seolah-olah kita punya satu ayat saja kita sampaikan kan gitu. Hanya pemahamannya harus benar. Pertama adalah kata-kata yang dipakai itu balighu, sampaikan. Yang namanya orang nyampaikan itu nggak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin, itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya nih saya bilang bersodakolah walau hanya 1.000, ya kan? Apakah dia punyanya cuma 1.000? Ya kan? Ya enggak, bisa jadi dia punya 1 juta atau 1 miliar. Sodakolah walaupun cuma 1.000, sampaikan walaupun cuma satu ayat saja. Artinya dia punya referensi ayat itu banyak, tapi jangan diumpetin sendiri, tapi disampaikan walaupun hanya sedikit. Maka di situ sebenarnya tidak bertentangan, yaitu orang itu menyampaikan harus benar apa yang disampaikan dan tidak berarti dia hanya cuma tahu itu doang. Nah, itulah yang jawabannya adalah hadis tadi ya, balighu anni walau ayah, itu tidak bertentangan dengan yang tadi, bahwasanya yang namanya menyampaikan itu bukan berarti dia punyanya itu doang, ya kan? Dia punya ilmu banyak, tapi disampaikan walaupun hanya satu ayat saja. Nah, itulah baik, Ustaz. Itu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga pemirsa yang bertanya bisa mendapatkan jawaban yang maksimal tentunya dari Ustaz ya. Baik Ustaz, menjelang di penghujung acara ini kita akan sejenak untuk menyimpulkan nih dari Ustadz mengenai hubungan antara hadis dan fikih. Ustadz, silakan. Pemirsa sekalian, sebenarnya antara hadis dan fikih itu sesuatu yang menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena hadis itu salah satu sumber dari hukum fikih. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar fikih, itu artinya kita sedang belajar dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, ya kan? Makanya mengamalkan fikih itu artinya kita sedang mengamalkan hadis dan juga sedang menjalankan sunnah Nabi. Itu yang bisa saya simpulkan pada kesempatan kali ini. Ya, baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dalam program The Knowledge All You Can Learn About. Dan hari ini pemirsa kita sudah belajar tentang hubungan antara fikih dan hadis. Semoga Anda selalu setia dalam program tayangan kami. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Terima kasih dari saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.